Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Tolong disimak, catat poin-poin yang penting. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Selamat menonton. Nah, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Biasanya pertanyaan ini berhubungan dengan berkas-berkas atau dokumen-dokumen pendukung yang telah kalian upload di SIM PKB pada saat tes administrasi. Biasanya itu seperti sertifikat-sertifikat ataupun organisasi-organisasi yang pernah kalian unggah. Nah, nanti pertanyaannya itu mengarah kepada apa peran kalian dalam organisasi tersebut, misalkan ikut organisasi, atau misalkan kalian pernah mengikuti program Kemendikbud seperti diklat atau kepemimpinan dan lain-lain. Nah, itu nanti ditanya apa peran kalian. Di sini saya contohkan, misalkan dulu saya pernah ngupload berkas yang pernah ikut acara kegiatan UNESCO tentang riset pendidikan. Nah, itu ditanya seputar tentang peran. Jadi perannya di sana apa? Kalau misalnya kita sebagai pendidik, itu kita kaitkan perannya itu apa, kan berhubungan sama guru ya. Kita riset, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak tentang modul atau e-modul atau apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Dan di situ usahakan peran kalian itu menonjol, kalian tunjukkan peran kalian itu sebagai apa dan apa efeknya bagi masyarakat. Seperti itulah, nanti pertanyaannya itu akan berlanjut terus. Jadi dari pertanyaan itu asesor nanti itu menilai apakah kita dalam menjawab pertanyaan dari asesor itu konsisten atau tidak. Karena ketika itu memang benar-benar kita melakukan kegiatan tersebut, otomatis dalam menjawab pun kita akan lancar dan konsisten. Nah, ketika kita menjawabnya, ketika kita dikejar-kejar oleh pertanyaan dan dalam menjawabnya kita bulat, nah hal itu akan membuat pandangan bahwa apakah itu benar terjadi seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang asesor. Jadi nanti misalkan nanti ditanya tentang misalkan pernah ikut organisasi atau apa yang menunjukkan peran kalian sebagai pendidik atau yang bergerak, yang berkompeten di bidang pendidikan, itu kalian tunjukkan. Seperti itulah, nanti ketika ditanya sama asesor, itu kalian jelaskan dengan baik dan benar sesuai dengan kenyataan yang pernah kalian lakukan sebagai leadership di sana, kalau misalkan sebagai leadership. Nah, alangkah lebih baiknya itu sebelum nanti wawancara pas hari H itu kalian siapkan lebih baik susunan katanya. Seperti itu agar nanti pada saat wawancara itu kalian lebih lebih jelas, lebih terstruktur cara ngomongnya dan tahu bagaimana bagian-bagiannya untuk menjelaskan seperti itu.